Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok, 24 hari Palestina atau Gaza dibombardir, diserang oleh Israel lewat jalur laut, lewat jalur udara yang pasti, dan sekarang lagi dicoba lewat jalur darat. Kita menyaksikan bahwa ternyata pasukan yang sekecil ini tidak bisa dikalahkan oleh pasukan yang besar begitu. Pasukan yang besar yang berkomplot. Kita lihat saja Israel sudah dibantu oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Prancis, tapi ternyata pasukan yang kecil ini, yang dalam kota kecil ini, dan itu pun tidak semuanya pasukan, itu masih sangat sulit dikalahkan. Nah, apa sih yang bikin pasukan yang seperti ini, sekecil ini, dengan peralatan yang sederhana, yang ya cenderung seadanya. Kenapa saya bilang seadanya? Tapi, mereka punya bom kok, mereka punya mortar. Ya, jangan lihat bom atau mortarnya, lihat dulu yang dibawa sama Israel, yang dibawa sama musuh-musuhnya ini apa. Mereka bawa tank Markava, mereka bawa mobil baja, mereka bawa kapal induk yang isinya pesawat-pesawat, mereka bawa bom ribuan ton. Tapi berapa sih mortar itu gitu yang daya ledaknya cuma, ya itu mematikan, tapi kalau dibandingkan dengan musuhnya ya tentu itu nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa pasukan yang sekecil ini sangat sulit sekali dikalahkan? Nah, sebetulnya ini adalah sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang, dan kalau kita suka membaca sejarah, kita akan tahu bahwa pasukan-pasukan ini seperti ini sudah sering hadir dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Nah, pasukan itu adalah pasukan muslim. Dan setiap generasi umat muslim akan muncul pasukan-pasukan seperti ini. Dan kenapa mereka jadi sangat sulit terkalahkan? Karena mereka nggak lagi sekedar berani mati, tapi mereka memang apa ya? Mereka mengejar itu. Cuma lucu, mengejar itu. Jadi gini, pasukan Muslim itu punya satu karakteristik di mana mereka mengejar, mencari itu, mencari kematian. Tapi mereka tidak boleh bunuh diri, gitu. Jadi ini bukan tindakan bunuh diri, cari mati silakan, cari mati, cari syahid dimanapun, berjuang fisabilillah, tapi jangan bunuh dirimu gitu, jangan jangan mati konyol. Jadi mereka akhirnya punya kekuatan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan benar-benar. Karena ketika kematian, maka kematian itu pun jadi kemenangan buat mereka. Karena ketika mati, mereka syahid. Dan syahid itu apa? Syahid itu Allah yang balas langsung. Nah, sekarang ketika ada pasukan seperti ini, bagaimana cara mengalahkannya? Itu yang paling bikin semua pasukan di seluruh dunia pasti bingung. Kenapa bingung? Karena gini, misal gini. Seandainya pasukan muslim itu maju untuk perang, maka potensinya jika mereka benar-benar memegang prinsip muslimnya, prinsip orang-orang yang beriman ini, maka potensinya pilihannya cuma dua, menang atau menang, gitu kan. Beda sama pasukan lain yang kalau pilihannya, kalau mereka ngelakuin itu pilihannya dua, menang atau kalah. Enggak, mereka dua juga, tapi menang atau menang. Mereka nggak ada cerita kalahnya. Kenapa gini? Karena apa? Makanya slogannya itu ya, hidup mulia atau mati syahid gitu. Kalau hidup mereka menang, kalau mati pun mereka menang. Selama prinsip dasarnya dijalankan dan dipegang. Selama mereka benar-benar ikhlas berjuang karena Allah, maka apapun yang terjadi, mereka menang. Dan ini memang prinsip orang-orang beriman. Prinsip orang mukmin tuh kayak gini. Ini yang bikin pasukan-pasukan ini, pasukan mukminin itu susah banget dikalahin. Karena gimana cara ngalahin pasukan yang siap melakukan segalanya dan mereka fine-fine aja. Hidup oke, okay, mati oke, okay, gitu loh. Kalau bisa mati malah. Kenapa saya bilang kalau bisa mati? Karena Khalid bin Walid itu nyari mati itu. Bener-bener nyari mati. Dia pengen banget syahid di medan perang. Dan yang kayak gini nggak satu, nggak cuma Khalid. Gitu. Zaman dulu sahabat-sahabat itu nggak cuma Khalid doang yang kayak gitu, banyak banget yang pengen syahid. Nah, cuma Khalid waktu itu sampai ketika Khalid akhirnya uh, hampir meninggal, dia cerita sama sahabatnya, ya lihat badan saya penuh luka, dari nggak ada sejengkal pun dari badan saya itu yang nggak ada lukanya, pasti ada luka bekas perang, bekas jihad visabilillah. Tapi kenapa saya nggak syahid juga? Kenapa saya harus mati di kasur gitu, di pembaringan? Sampai temennya bilang, karena waktu itu Khalid ini dijuluki Syaifullah sama Rasulullah SAW, dijuluki sebagai pedang Allah. Maka sahabatnya bilang, hai Khalid gitu, harusnya engkau tahu ketika Rasulullah
menjulukimu sebagai Syaifullah, maka engkau tidak ditakdirkan untuk mati di medan perang. Karena kalau engkau mati di medan perang, maka pedang Allah akan patah. Nah, ini adalah karakter-karakter pasukan-pasukan Muslim dari zaman-zaman sahabat dulu ya seperti ini. Mereka benar-benar mencari syahid. Sampai ada satu kisah Khalid, ini lucu lagi, satu kisah Khalid. Ketika Khalid ingin hendak memasuki satu kota, saya lupa kotanya apa, dia mengirimkan surat kepada penguasa di kota tersebut. Jadi ditawarkan 3 tawaran. Satu, bahasanya kira-kira redaksinya gini, nanti saya coba cari bahasanya lagi. Redaksinya, kami datang membawa ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengajak Anda untuk beriman, mengesahkan Allah, dan menerima Muhammad sebagai Rasulullah. Jika Anda beriman, maka silakan tata dan kelola kota ini dengan sesama Anda sendiri. Bebas, silakan. Karena Anda saudara-saudara kami, gitu kan. Saudara-saudara kami. Nah, tapi kalau kalian nggak mau, ya kami kasih pilihan kedua. Pilihan kedua, Anda bebas biarkan orang-orang menyembah Allah, mengesahkan Allah, jangan diganggu, dan Anda bayar jizyah. Nanti jizyah itu ada aturannya. Terusnya yang ketiga, kalau masih nggak mau dan mau melawan, maka siap-siap aja. Kami akan kirimkan satu pasukan yang begitu mencintai kematian sebagaimana Anda semua mencintai kehidupan. Itu bahasanya Khalid kira-kira gitu. Nah, itu gimana coba? Ketika kita berperang. Jadi ketika orang berperang itu berperang karena mempertahankan kehidupannya. Banyak orang berperang di dunia ini adalah untuk mempertahankan kehidupannya. Mempertahankan misal hartanya, maka dia berperang supaya dia bisa mempertahankan hartanya. Kenapa? Jadi tentu kalau dia berperang mempertahankan hartanya, maka harapannya adalah kalau dia harus menang supaya dia bisa kembali dan menikmati hartanya gitu kan. Atau paling enggak ya anaknya, istrinya, dan segala macam. Begitu juga yang lain-lainnya. Ketika berperang pasti ada sesuatu yang yang ingin dinikmati setelah perang itu gitu. Atau bahkan kayak sekarang, case-nya Israel berperang gitu melawan pasukan Muslim di Gaza, pasti kan ada keinginan kenapa harus diperangin, apa sih yang mereka harapkan dari memerangi itu. Mereka ingin rebut lahannya, mereka ingin rebut tanahnya, mereka ingin bangun pemukiman yang baru lagi, bahkan ya bocorannya pemukimannya udah apa ya, rancang bangunnya udah ada tuh, mau dibikin tempat pariwisata di situ. Nah, jadi itu kan ada keinginan, ada cita-cita, ada keinginan dunia yang diinginkan, sehingga ketika mereka berperang, mereka harus memastikan bahwa mereka tetap selamat. Karena kalau mereka nggak selamat, percuma dong. Ngapain? Bercapek-capek perang tapi mati, terusnya ya nggak dapet apa yang diinginkan gitu kan, nggak dapet yang diinginkan. Nah, ini beda banget sama pasukan Muslim tadi yang dipimpin oleh Khalid gitu. Karena yang dicari ya ridho Allah. Ya, konsepnya adalah carinya ridho Allah. Ketika carinya ridho Allah, mau perang selama jihad fisabilillah, mau menang dapat ridhonya selama benar-benar, mau kalah, mau meninggal di situ ya syahid juga dapat ridhonya, dan kemenangannya luar biasa, balasannya luar biasa. Sehingga nggak ada masalah gitu. Mau menang, mau hidup atau mati setelah pertarungan itu ya nggak ada masalah. Karena toh akhirnya menang-menang juga, hidup menang, mati menang gitu kan. Nah, gimana caranya ngadepin pasukan yang seperti ini kalau pasukan lawannya masih punya keinginan gitu, keinginan terhadap impian, cita-cita, harapan yang sifatnya harus ada di dunia ini, yang mengharuskan mereka untuk tetap hidup, tetap ada di dunia ini untuk bisa menikmati keinginan-keinginan itu yang sedang mereka perjuangkan. Nah, ini udah nggak bisa sebanding. Itulah kenapa pasukan-pasukan Muslim ini, pasukan-pasukan mukmin lebih tepatnya, orang-orang beriman ini sangat-sangat sulit dikalahkan dari masa ke masa. Walaupun tadi mungkin jumlahnya sedikit, apa ya, keadaannya terbatas, baju perangnya terbatas, segala macam ya susah. Tapi ya mereka akan sangat sulit dikalahkan. Kenapa? Yang bikin beda adalah mentalitasnya. Yang satu siap mati, kalau bahasanya Khalid adalah mencintai kematian, lawannya itu mencintai kehidupan.